sekarang kita lanjut ke girder. Di sini girdernya belum ada layer, kita buat girder. Girder. Nah, acuannya adalah ini. Jadi yang acuan ini sudah bisa kita buang, kita del aja, nggak masalah. Nah, kita akan buat ini ya. Oke, jadi kalau di gambar gitu ya, di gambar rencana di bagian sini ini ya, itu bentuknya seperti ini, seperti ini. Kemudian di dua itu ini ya, di tiga dan seterusnya sebenarnya sama gitu ya, hanya posisi dari lubang strandnya yang beda, yang di tengah itu di bawah. Tapi kita buat kita abaikan dulu lubang strand, kita buat profilnya, profil girdernya gitu ya. Nah, kalau kita lihat posisi dari ini ya, dari oke, saya tampilkan biar posisi ini kan nanti numpang di sini. Jadi kalau saya ambil yang ini sebagai acuan ya, yang tengah gitu ya, saya copy, saya geser sini. Nah, ini untuk acuan gambar gitulah. Nah, ini untuk acuan gambar. Ini berarti kan harus saya putar, ya, saya putar. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan ada tekukan gitu ya, biar tidak tajam. Ini yang bawah, gitu ya. Ini yang atas. Jadi ini saya putar seperti ini. Yang pertama adalah diputar dengan sumbu blue axis, ya, dengan sumbu blue axis. Jadi 90 derajat. Nah itu sudah ke sana. Kemudian diberdirikan, gitu ya. Diberdirikan berarti kalau diberdirikan sumbunya adalah ya, saya rotate. Nah ikut ini green axis. Jadi saya tekan shift, ya. Kemudian pegang di sini, klik di sini, tarik ke atas. Ini 90 juga. Nah sudah berdiri dia. Nah kalau sudah berdiri, sekarang saya jiplak aja. Atau sebenarnya tinggal kita masukkan ke layer girder. Caranya biar bagus, ini saya explode dulu. Ya, ini kan sudah pecah. Kalau begitu di explode. Kemudian semua saya masukkan ke girder. Ya, ke layer girder. Kemudian sama seperti tadi, saya buat komponen ini PCI girder. Nah, tinggal saya push pull ke arah sana atau arah sana boleh saja sepanjang acuan ini, gitu ya. Nah biar nggak ngukur, kita bisa sebenarnya menempelkan acuan ini, gitu ya. Menempelkan acuan ini kita pinjam gitu ya. Kita pinjam sebentar, kita tempelkan. Atau kita kalau tahu dimensinya ya sebenarnya tidak perlu tahu ukurannya. Nah, itu. Kemudian saya push pull. Push pull ke arah sana sepanjang acuan ini. Nah ini sudah pasti sama. Kan panjangnya katanya kalau di Dena itu 4580 ya. 4580. Kita lihat. Itu kan udah oke. Nah, garis yang ini kenapa ini? Karena ini ada di ini ada dua garis sebenarnya. Kalau kita lihat ya, di sini pasti garisnya nggak nerus tuh. Makanya di sini pas di push pull itu ada garis ini. Nah, garis ini bisa kita buang sebenarnya. Dan yang bawah mungkin ada juga kita buang sekalian. Oke, itu untuk girder. Oke, yang lain saya matikan biar jelas ya.
Velvet, LC, Spearhead, Impact. Oke, nah kita akan fokus membuat girder. Nah, di sini potongannya kan seperti ini di ujung ya, di ujung. Nah, jaraknya berapa gitu ya? Jarak dari ini ke sini berapa gitu ya? Kita bisa lihat ini sebenarnya, lihat ini. Kita bisa ukur ya. Bisa ukur dari sini ke sini itu berapa? Oh, 210. Kemudian dari sini ke sini oh 235. Kemudian apalagi? Oh, ini ada apa? Eh, ini ya. Ini kecil ini. Ini kan kalau kita lihat sebentar saya tampilkan. Nah, ini kan seperti ini. Masih tampil seperti ini. Belum ada garis yang kecil gitu ya. Garis kecil ini maksudnya. Yang ini. Nah, itu berapa? Ya, kita ukur. Itu 5 cm. Nah, kita perlu garis bantu untuk membuat garis itu. Nah, berarti ke atas, ke blue axis, ini 5 cm. Ya. Kemudian ini akan ketemu dengan sana ke green ya, green atau ya green axis, tekan shift gitu ya, tempelkan di bagian miring ini. Nah, sehingga batasnya di sini kita akan mengedit gambar, gitu ya. Kemudian daerah sini ini kan 210. Oke, kita bisa langsung masuk nih. Masuk ke komponennya dari sini ke sana ke red axis itu 210 cm. Tuh. Kemudian dari sini ke sini itu kan 235 nih. 235. Nah, dari ini ya, yang ini. Nanti kan ini ke arah sana. Nah, jarak dari sini ke sana itu 235. Nah, kita juga bisa pakai garis bantu. Ini gitu ini 235 meter. Nah, itu. Nah, kita masuk lagi ke komponennya. Dari sini saya garis. Nanti ini terpotong. Kemudian ya ke sananya lurus berarti ke atas. Ke blue axis, tempelinnya di sini. Itu udah pasti lurus. Nah, ya. Kemudian mana lagi? Ya tentunya di sini sama ya. Di sini akan sama ya. Jadi gini, saya buat garis bantu lagi. Nah, dari sini ini kan pasti sama lurus kalau lihat potongannya gitu ya. Saya tekan shift. Nah, itu di situ kan. Kemudian dari sana ya akan sama dengan yang garis ini. Garis yang ini. Sorry. Nah, yang ini. Ya, saya garis saja ke sana. Kalau mau diketikkan lagi ya 210. Nah, coba kita tekan shift saja. Kemudian saya ikuti ini. Nah, itu kan sama 210. Nah, dari sini bagian-bagian yang kemudian hilang, ini kan nanti akan bagian jadi dalam girder gitu ya, dalam girder. Kita hapus garisnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian nah kalau kita lihat hasilnya kan seperti ini, jadi seperti itu tuh. Seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke grup. Kemudian ini ditarik, ini dihubungkan ini dengan ini. Nah, sehingga di sini membentuk surface kan. Nah, kemudian yang sini tinggal ditarik juga garisnya. Nah, dapat tuh. Kemudian apa? Yang ini ya dibuang aja. Ini kan sudah menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu.
Nah, kalau kita lihat yang sisi sini udah jadi tuh. Tinggal yang sisi sebaliknya yang sini. Ini kalau kita lihat potongan girdernya kan seperti ini. Yang di ujung. Nah, seperti ini. Oke, saya hapus garis bantunya biar bersih. Nah, tinggal ke arah yang sebelahnya ya. Ke arah sebelahnya. Saya buat garis bantu, tapi biar jelas sekarang saya mau pakai ini layer nama siapa? Saya mau pakai saya pinjam layer 1 ya untuk membuat garis ke arah samping ke sebelahnya gitu. Ini akan sama sih sebenarnya. Ini kan tinggal kita ngelurusin aja dari sini. Nah, itu. Itu akan sama. Kemudian yang sini juga akan sama. Nah, itu sama kan. Kemudian tinggal kita tarik sejarak berapa tadi? 210 tentunya kan ya. Yang bawah nanti 235. Saya masuk ini. Oke, yang atas dulu ke arah sana 210 center. Kemudian juga yang bawah ingat ke red axis 210 juga. Kemudian yang sini mana? Yang ke arah sana. Kalau kita males ngukur, mau langsung diklikkan, kita sebenarnya bisa membuat garis bantu dari sini ya, dari sini itu ke arah sana, ke arah green axis gitu. Nah, ini tembus gitu. Yang ini jam sama juga. Nanti kan dia tembus di jarak yang segitu tadi, yang 235. Jadi kita tinggal garis saja. Garis saja cari intersection-nya. Nah, itu intersection-nya ketemu, udah tarik. Nah, ini kalau benar garisnya, dia akan ketemu yang di sana. Oke, saya miringkan sedikit. Nah, kemudian tinggal ditarik. Nah, sudah kepotong kan? Jadinya hasilnya sudah sama. Nah, garis-garis layer 1 tadi saya tutup. Oh, sorry tadi belum di girder layernya. Saya masuk lagi ke girder. Yang layer 1 saya matikan. Nah, tinggal kita edit. Ini garis acuannya sudah ada, sama seperti tadi. Garis ini saya hapus. Garis ini saya hapus. Kemudian ini saya buat. Nah, ini. Kemudian sama dengan yang sini. Tinggal del. Nah, gitu. Nah, sekarang udah sama dengan profilnya udah sama. Ya. Ini saya tinggal. Nah, tinggal yang sebelah sana. Yang sebelah sana. Yang sebelah sana sebenarnya sama ya. Kita tinggal menjiplak ya. Menjiplak dari sini. Caranya adalah kita cukup, ini ya saya pinjam lagi layer 1. Ini saya buat garis, ngikutin aja ini. Cukup itu saja sih. Kemudian yang ini saya hapus saja. Saya hapus. Yang sini juga sama.
Nah, ini di luar grup tapi ya, garisnya jangan di dalam grup. Nah, kemudian yang layer 1 ini sebelum saya copy, nanti maksudnya ini mau saya puter gitu ya. Saya puter, acuannya apa? Acuannya tentunya adalah tengah-tengah, tengah-tengah dari komponen ini. Tengah-tengah dari komponen ini. Nah, kita masih punya, saya garis saja biar nggak salah ya, di tengah sini sampai di sini. Nah, ini kan sudah kepilih tuh. Sudah kepilih ya. Nah, sini juga sudah kepilih. Ini nggak usah. Nah, itu ya. Sudah kepilih. Nah, itu kan saya putar. Gitu ya. Saya putar, saya mirror gitu. Saya putar, tapi muternya tekan kontrol sehingga nanti dia copy gitu ya. Saya putar pakai blue axis. Kita cari tengah-tengahnya. Oh, ini tengah-tengahnya. Gitu ya. Nah, kemudian saya klik di sini, saya putar. Nah, itu. Ya, ini langsung diputar aja nggak apa-apa, nggak usah pakai copy, nggak usah pakai mirror, nggak apa-apa karena kita nggak butuh lagi yang di sini. Nah, saya taruh di sini. Nah, itu sebagai acuan saja, acuan kita gambar. Tuh, nah udah jadi nih. Tinggal kita ya udah ikutin aja ini. Kemudian ke sini ke red axis sampai di sini. Tuh. Kemudian sini juga sampai di sini. Nah, kita lihat, jadi ini dibuang, ini dibuang. Kemudian tarik yang dari sini. Sama yang ini. Nah, jadi tinggal satu lagi. Oke, saya hapus sekalian. Kemudian yang sini. Sini sama. Kita bisa ke sini dulu juga nggak apa-apa. Kan sudah. Tinggal saya del. Kemudian tarik. Kemudian saya hapus. Nah, sudah jadi girdernya. Ya. Tapi ini belum ada lubang strandnya ya. Kalau kita lihat, oh volumenya sekian, gitu ini komponennya PCI girder. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan ke tempatnya, yaitu ke pair head, ke pair headnya saya tutup dulu, ke bearing pad. Ini kan posisinya di atas bearing pad dan steel pad gitu ya. Nah, taruh di sini. Nah, taruh di sini kan. Naruhnya gimana? Naruhnya ya pegang aja tengah-tengahnya. Tengah-tengah komponen ini ya, di midpoint komponen. Kemudian taruh di midpoint bearing pad. Nah, gitu. Tinggal di copy. Nah, kalau copy ya bebas, kita bisa megang di sini, bisa megang di ujung, silahkan aja. Tekan kontrol. Tekan kontrol lagi. Tekan kontrol lagi. Nah, udah jadi. Sekarang kita hidupkan semua layer 1 dan layer 0 saya matikan. Yang nebur file cap, LC, peer head, girder lock. Oke. Oke, ini saya masukkan ke layer 1 saja. Nah, tuh. Nah, sekarang sudah pasang tuh. Sudah pasang, tapi di sisi sana kan harus ada juga, oh ini ada yang ini nih. Bentar. Ada yang masuk ke
ke layer 1. Girder. Oke. Nah, ini tinggal di sini kan ya harus ada komponen ini kan, mulai dari peerhead sampai board pile. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita copy saja, copy diputar gitu ya. Jadi sebelum itu saya buat garis acuan. Nanti saya hapus ya, ini saya pinjam layer stilpad aja nggak apa-apa. Cari tengah-tengahnya. Oh, ini midpoint-nya di sini. Midpoint dari komponen. Ya. Oke, saya cari yang paling pinggir aja nanti biar sama. Nah, ke arah green axis, kan shift, nah, tempel it. Nah, tengah-tengahnya ini di mana gitu ya? Tengah-tengah ini. Nah, kita girdernya kita tutup gitu ya. Nah, kita kan mau mindah ini. Mindah dan juga ngopi gitu ya. Diputar tapi dia di copy. Oke, saya copy ke arah blue axis ya. Sumbu putarnya, tengah-tengahnya pegang sini ya. Kemudian sini, nah putar. Nah, ini kalau tanpa tekan kontrol ya dia pindah beneran. Nah, saya tekan kontrol. Jadi dia masih ada. Ini 180 derajat atau sama-sama dari red ke red axis. Saya klik. Sudah dia. Sudah pindah. Girdernya saya hidupkan. Nah, sudah jadi. Itu untuk menggambar girder. Nah, bagaimana sekarang melubangi untuk naruh strand ya? Dan ini agak harus hati-hati sih karena kalau kita lihat, ya, kita lihat denahnya atau detilnya, ya. Di sini kan begini, dari pinggir itu mulai dari atas, kemudian ada yang bergeser bahkan ya. Ini ada dua, ini yang di tengah posisinya seperti ini. Jadi di denahnya seperti ini. Ya, ini harus hati-hati. Nah, kalau buat ini mungkin waktunya bisa habis ini. Tapi saya contohkan aja, misalnya anggaplah lurus gitu ya. Anggaplah lurus dengan lubang diameter tertentu gitu. Nah, ini saya pinjam satu. Nah, saya taruh sini aja, ya enggak ini biar kelihatan gitu ya. Nah, kita mau melubangi dari ujung ke ujung gitu. Dengan misalnya lurus aja gitu ya. Referensinya garis gitu. Atau referensinya mau ini juga enggak masalah sih, mau arc gitu ya. Mau lengkung gitu enggak apa-apa. Tapi saya mau nanti kalian bisa coba sendiri caranya kira-kira seperti itu. Misalnya saya mau melubangi ini kan tadi 4580 ya. Kalau kita lihat panjangnya ini. Nah, ini 4580. Saya mau membuat garis lebih dari itu. Nah, itu. Inilah yang kira-kira nanti ini sebagai alat untuk melubangi girder lah, kira-kira gitu. Nah, misalnya kemudian girder kita itu lubangnya diameter berapa? Misalnya 5 cm gitu ya. Nah, saya mau buat lingkaran tapi dengan sumbu putar red axis 5 cm. Nah, ini pas tadi sumbu putar. Oke, saya ambil tengah. Ini tengah. Oke. Nah, ini tengahnya saya taruh di sini. Nah, saya mau buat ini kayak bentuk besi bulat lah gitu ya untuk melubangi. Nah, caranya yang paling mudah pakai ini, kayak volume ya. Nah, ini kemudian volume, kemudian surface-nya ini diklik. Nah, dia sudah jadi volume. Nah, kemudian ini saya jadikan komponen, ya, saya jadikan komponen. Oke, biar nggak masuk di steel pad, saya ke layer 0 aja nggak apa-apa. Kemudian
pipa ini, gitu ya, pipa ini mau saya buat komponen, dan komponennya namanya udah saya tulis aja, pipa besi. Gitu. Great. Nah, pipa inilah yang akan kita jadikan sebagai alat untuk melubangi girder. Kemudian yang komponen ya, yang pipa besi. Ya. Nah, ini mau saya masukkan ke girder. Misalnya saya masukkan sembarang aja ya. Kalau yang benar ya harus diukur, gitu ya. Tengah-tengahnya di sini. Kemudian saya taruh di tengah juga, gitu ya. Kemudian saya turunkan. Kemudian saya geser di sini biar keluar. Nah, kita lihat ujungnya. Nah, di ujung juga kan nembus tuh. Nembus. Nah, kita akan melubangi ini. Caranya adalah dengan menggunakan ini substrak. Nah, cara mengeluarkannya ada di view toolbar. Ya. Di sini ada solid editing. Ada ini solid tool untuk mengedit solid editing. Ini kalau saya uncheck itu hilang ya. Kalau saya cek, nah muncul ini. Itu cara mengeluarkannya. Terus kita tunggu. Nah, caranya adalah di sini ada pilihan ya. Di sini kalau ditempelkan ada outer cell, kemudian intersection, union, subtract, dan stream, kemudian ada split gitu. Banyak bisa dipelajari sendiri. Di sini juga ada penjelasan tuh. Ya. Split itu apa dan seterusnya. Subtract. Nah, ini subtract. Terus select first point, kemudian point. Nah, sekarang sudah berlubang tuh. Ini kalau kalian putar, gitu ya. Kalian putar dengan view yang ini, karena ini terlalu panjang sehingga nggak kelihatan lubangnya udah jadi. Jadi ini sebenarnya surface yang ada di dalam. Jadi kalau saya undo dulu, ini saya copy biar nggak hilang. Misalnya saya copy, ya. Kemudian saya putar untuk melubangi ke arah samping gitu ya. Pakai blue axis masih. Nah, itu. Nah, ini juga mau saya melubangi ke arah sini. Nah, itu ya. Saya mau melubangi juga. Kita lihat, saya turunkan aja biar tidak tumburan. Nah, situlah. Nah, sekarang saya mau melubangi ke arah samping. Sama caranya pakai substrak, pilih yang alat melubangi, kemudian yang dilubangi. Nah, kita lihat. Nah, itu kan sudah berlubang loh. Nah, itu. Kalau yang ini kan terlalu panjang ya, lubangnya 5 cm, panjangnya 45 meter. Nah, jadi caranya seperti itu. Substrak, pilih komponen pertama, alat melubangi, dan solid yang dilubangi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi nanti ya buat alat pelubangnya harus ngikutin benah yang bentuknya lengkung gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, menggambar sampai di girder ini.